Ini sedikit kita sajikan informasi scoring instrumen survei lapangan beasiswa KIP Kuliah Universitas Negeri Surabaya tahun 2022. Kenapa kita share di tahun 2024 dan belum pernah kita rilis? Kita dapat pertama kali itu tahun 2022 informasi ini dan mungkin sudah banyak beredar di grup-grup, tetapi kita tidak membahasnya karena agak sensitif juga kalau kita bicara berkaitan dengan bagaimana scoring KIP kuliah, bagaimana penilaian dalam proses seleksi KIP kuliah di kampus kalian. Ini hanya sebagai sampel dan juga sebagai gambaran gitu ya. Karena memang kalau kita bicara seleksi KIP kuliah, tentu harus ada tolok ukur secara kuantitatif yang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa si A ini kita anggap layak dapat KIP kuliah, kenapa si B justru kita anggap tidak layak dapat KIP kuliah. Dan model-model scoring yang kuantitatif ini diperlukan terutama untuk kampus-kampus dengan jumlah pelamar yang keterima di jalur seleksinya, misalnya SNBP dan SNBT-nya banyak, sementara mereka harus menseleksi yang dinyatakan tidak lolos juga banyak, maka perlu data penskoran yang bersifat kualitatif dan bisa menjadi tolok ukur bukti bahwa tim seleksi sudah berusaha seobjektif mungkin dalam melakukan seleksi, dalam melakukan penilaian, dalam melakukan verifikasi KIP kuliah di tahun 2024 ini gitu ya. Jadi ini gambarannya bahwa tentu KIP sewaktu SMA punya skor yang cukup tinggi. Teman-teman yang punya KIP, KKS, dan PKH itu dapat skor 100 ya dalam komponen KIP, kepemilikan kartu bantuan sosial, yang menunjukkan atau menguatkan bahwa memang kalian berasal dari kategori ekonomi tidak mampu. Sedangkan yang tidak mempunyai KIP, KKS, PKH, skornya 0. Ini menunjukkan bahwa yang punya kartu KIP, KKS, PKH jadi kelas prioritas penerima KIP kuliah di Universitas Negeri Surabaya. Kemudian status orang tua ya. Ketika statusnya yatim piatu dapat skor 100, ketika ayah atau ibu sakit keras tidak bekerja dapat skor 75 gitu ya. Maksudnya sakit keras ini seperti apa? Kenapa yang tanpa ayah itu skornya 50, kenapa kok tanpa ibu skornya 50, sedangkan yang 75 ini yang ayah atau ibunya sakit keras? Karena ketika salah satu sakit keras, maka fokus tanggung jawab keluarga, pencari nafkah, itu terbebani juga karena ada anggota keluarga yang sakit, tentu ada pembiayaan lain-lain yang perlu dikeluarkan untuk pengobatan, dan biasanya kadang kalau pengobatannya intensif di rumah sakit, tentu tidak hanya di rumah sakit lah, pengobatan alternatif pun kalau pengobatannya kontinu itu membutuhkan tambahan biaya yang cukup lumayan juga gitu. Lalu lanjut scoring penghasilan orang tua. Kalau penghasilannya di bawah 1 juta itu 100 poinnya, kurang dari 1,5 juta, 1 juta sampai 1,5 juta scoringnya 75, kurang dari 2,5 juta scoringnya 50, kemudian kurang dari 4 juta scoringnya 25. Kalau gajinya di atas 4 juta tentu tidak masuk kategori kuliah harusnya gitu ya, tapi ini masih scoring 0, mungkin masih dipertimbangkan ketika gaji lebih dari 4 juta tetapi jumlah anggota keluarga mungkin lebih dari berapa ya, lebih dari 8 mungkin ya. Kemudian variabel pekerjaan orang tua, kedua orang tua tidak bekerja, poin 100. Kalau buruh tani, buruh bangunan, buruh angkut, buruh harian lepas, buruh cuci, buruh rumah, pedagang keliling, penjual makanan keliling, tukang becak, ojek, itu skornya 75. Kemudian wirausaha kecil, kios sewa, petani sawah sendiri maksimal 1 hektar, pedagang di pasar, kios sewa, ojek online atau mobil, itu skornya 50. Maksudnya gimana? Ojek online mobil itu punya mobil atau gimana? Mungkin ya kayak Bluebird gitu ya.
Lalu buruh pabrik, pensiunan masih boleh ya. Wirausaha besar, memiliki kios sendiri, pedagang ya, itu skornya 25. Pegawai BUMN, PNS semua golongan, skornya 0. Ini kan nggak masuk kategori kan ya, nggak bisa KIP kuliah ini kan. Kemudian beban listrik, kalau KW-nya 0 sampai 450, itu skornya 100, bebannya 900, skor 75, beban 1300, skornya 50, beban 2225, kalau lebih dari 2200 berarti bukan sasaran KIP kuliah. Tanggungan keluarga ini dihitung anaknya ya, 5 anak 100, 4 sampai 5 anak 75, 3 anak 50, 1 sampai 2 anak 25. Kemudian status rumah menumpang 100, menumpang itu berarti nggak punya rumah gitu ya. Ngontrak atau sewa berarti 75, kemudian pemberian hibah atau warisan 25, milik sendiri 25, kemudian milik sendiri yang luasnya lebih dari 100 meter persegi 0. Wah, repot kali ya kalau rumahnya orang desa kan luasnya kan rata-rata lebih dari 100 meter persegi ya harusnya gitu ya. Kemudian ini variabel prestasi juga dilihat, punya prestasi internasional 100, nasional 75, provinsi 50, kabupaten 25. Ini gambaran variabel seleksinya ya. Ini nanti bisa di scoring, kemudian di rata-rata, kemudian diperingkatkan gitu. Tentu dari tabel instrumen ini yang peringkatnya paling tinggi lah yang nanti bisa mengisi slot kuotanya. Misalnya dari 200 pelamar KIP kuliah di ranking, kuotanya hanya 100, berarti ranking 1 sampai 100 yang nanti dapat kuota KIP kuliah. Jadi tinggi-tinggian skor berdasarkan variabel instrumen komponen yang dipertimbangkan dalam KIP kuliah. Bisa saja tidak hanya ini ya teman-teman, bisa saja physically rumah juga nanti akan dilihat, rumahnya bagus atau rumahnya rusak sebagian, atau mungkin variabel dinding. Jadi pilihan-pilihan itu kan, pilihan di websitenya KIP kuliah itu kan sebenarnya bisa dijadikan sebagai variabel rumus. Kalau rumahnya semi permanen berapa skornya, kalau rumahnya permanen berapa skornya, kan gitu. Jadi bisa dikembangkan sih sebenarnya, dikuantitatifkan. Kalau dindingnya tembok berapa skornya, kalau dindingnya kayu berapa, kalau lantainya tanah berapa, kemudian plester berapa, keramik berapa, marmer berapa, granit berapa, dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya bisa dikuantitatifkan dan sebagai variabel penilaian. Jadi silahkan diukur kira-kira dari label scoring ini kalian kira-kira punya kans keterima KIP kuliah 2024 ini atau tidak. Tentu semua bergantung juga pada kuota masing-masing kampus ya. Kampus yang kuotanya lebih-lebih ya nggak perlu khawatir sama tabel scoring ini. Tetapi kampus kayak UNESA, Universitas Negeri Padang, UPI, dan list kampus 20 yang kuota KIP kuliah, yang serapan KIP kuliah di SNBT-nya banyak, tentu juga harus melihat, oh ternyata skornya seperti ini gitu ya. Gambarannya ini kita cuplikan gambarannya karena ini sempat beredar dan mungkin kalian perlu tahu. Sekian yang bisa kita bahas, semoga ada manfaatnya.